Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin na'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qala Allah ta'ala aidan na'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim. Pemirsa dan para jamaah serta sahabat pencinta kajian Cahaya Hati dimanapun anda berada, di malam yang berbahagia ini, di malam ke-21 ini, di 10 malam terakhir ini, di malam yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad, yakni malam Lailatul Qadar, maka tak ada kalimat yang pantas selain kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan dengan kalimat ini Allah tambahkan kita nikmat umur, Allah tambahkan kita nikmat dalam bentuk sehat walafiat, Allah berikan kita nikmat dalam bentuk rezeki yang berkah, Allah berikan kita nikmat dalam bentuk kesempatan bisa beribadah selama 10 malam terakhir di malam-malam Lailatul Qadar ini, dan Allah izinkan kita bertemu dengan satu malam yang lebih indah dibandingkan dengan 1000 malam, yakni yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan yang kedua, marilah sama-sama kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah minal aminin. Pemirsa, para sahabat dan para jamaah pencinta kajian Cahaya Hati dimanapun anda berada, bahwa ada kalam yang begitu indah dari kitabullah, dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tertuangkan di dalam surat Al-Qadar sebanyak 5 ayat. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikati warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Begitu dahsyat dan begitu indahnya Allah memberikan kabar kepada kita lewat kitabullah di dalam surat Al-Qadar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di malam-malam 10 terakhir ini adalah malam-malam yang sangat dahsyat. Lalu apa kedahsyatan daripada malam Lailatul Qadar tersebut? Ada 5 yang Allah sampaikan, ada 4 yang Allah sampaikan lewat Al-Quran, 1 yang ditambahkan lewat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama, di malam ini atau di malam Lailatul Qadar tersebut Allah sampaikan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya malam itu adalah malam di mana Allah turunkan Al-Quran. Masya Allah. Kenapa kok Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di malam Lailatul Qadar? Ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Sahrul Ramadana unzila fihil Qur'an hudalin nas wa baitinal huda wal furqan. Sesungguhnya Al-Quran itu Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Nah, tepatnya lagi Allah sampaikan di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan yang namanya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Bagaimana proses turunnya? Ada beberapa pendapat ulama. Salah satu pendapat ulama yang saya kutip di dalam buku Kaifiyah Al-Tanzil, Kaifiyah Al-Tanzil lil Quran, dalam buku Al-Burhan fi Ulum Al-Quran Al-Badaruddin Al-Zarkashi. Apa kata beliau? Ada 3 proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran itu di langit dunia yang bernama Baitul Al-Izzah. Dan
tidak semuanya Allah turunkan. Allah turunkan yang pertama semuanya. Allah turunkan keseluruhan Al-Quran di Baitul Al-Izzah. Namun sampai kepada baginda Nabi dengan cara bertahap. Kemudian proses yang kedua, tidak semua Allah turunkan di Baitul Al-Izzah. Penuh dengan proses. Maka diturunkan oleh Allah 20 sampai 30 malam Lailatul Qadar, 20 sampai 30 tahun. Dan yang terakhir Allah turunkan semua Al-Quran itu di Baitul Al-Izzah dan langsung dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari 3 pendapat tadi dinyatakan bahwa Al-Quran proses yang pertama adalah yang benar, yaitu Allah turunkan di Baitul Al-Izzah, kemudian Allah turunkan secara bertahap. Makanya ada di dalam Al-Quran surat Al-Makkiyah dan juga surat Al-Madaniyah sesuai dengan di mana Nabi Muhammad atau posisi Nabi Muhammad dan apa yang terjadi pada saat itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Yang paling poin penting, malam ini adalah malam diturunkannya oleh Allah Al-Quran. Artinya apa? Malam ini tidak lain tidak bukan di 10 malam terakhir ini. Usahakan lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita tak jauh daripada Al-Quran. Karena dengan kita menyentuh Al-Quran, insya Allah, dengan kita basahkan lisan kita dengan Al-Quran, insya Allah, dengan mata kita memandang Al-Quran, insya Allah, dengan telinga kita mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung di 10 malam terakhir atau di malam-malam Lailatul Qadar di setiap bulan suci Ramadan. Kenapa? Begitu luar biasa dahsyatnya kata Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamul Quran wa amilu bih. Orang yang paling baik, orang yang paling hebat di antara kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan kemudian dia mau mengajarkannya. Subhanallah. Beruntunglah para qori-qori yang suaranya bagus dan indah. Beruntunglah para hafiz-hafiz Al-Quran. Luar biasa. Ya. Maka orang yang kata Nabi yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengamalkannya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang kedua, man qara al-Quran la wahidal harfan fa indallah bi asarul hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran walaupun cuma 1 huruf, Allah akan berikan dia 10 kebaikan. Allahu Akbar. Ketika di 10 malam terakhir ini lisan kita terus dengan basah dengan ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mata kita terus sibuk memandang Al-Quran. Telinga kita terus sibuk mendengarkan Al-Quran. Tangan kita sibuk terus mengangkat Al-Quran. Maka insya Allah malam ini adalah malam yang dimana Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. 1 hurufnya saja 10 kebaikan. Apalagi kalau kita mampu mengkhatamkannya. Lalu bagaimana dengan kami yang membacanya dengan terbata-bata? Nabi Muhammad juga memberikan pesan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man yakra'ul Qur'an wa huwa hafiz. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia mampu menghafalnya. Kata Nabi Muhammad, bu'sirati yaumal qiyamah ma'as safarati kiramil bararah. Maka nanti dia akan dibangkitkan bersama malaikat-malaikat yang mengusungnya ketika nanti di yaumil ba'as, di yaumil kebangkitan. Masya Allah, luar biasa. Wa man yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahad. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia terbata-bata, apa yang telah jadi? Kata Nabi Muhammad, falahu alaihi ajrani. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya Allah, pahala yang pertama karena kemauan membacanya, pahala yang kedua karena terbata-batanya. Bersyukur saat ini ada COVID-19. Lalu apa yang terjadi? Kita membaca Al-Quran di rumah. Kalau di rumah hanya istri dan anak yang tahu. Dan akhirnya apa, istri anak dan tahu bahwa kita memang belum bisa baca Quran. Tapi kalau di masjid, Masya Allah, di mana letak muka kita? Sudah setua mungkin, mohon maaf lahir batin. Tapi ada ide, ada cara. Andai pun nanti Ramadan tahun depan kita masih diberikan oleh Allah kesempatan umur, kemudian kita berjamaah tarawih dan witir di masjid, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, supaya tidak malu, tulis di kertas. Sedang belajar, letakkan di depan, baca Al-Quran. Andaikan terbata-bata, insya Allah orang sudah tahu. Seperti mohon maaf lahir batin, ada kendaraan mobil yang jalan di depan kita, kemudian mencela-mencela ke kiri ke kanan, tapi untung di atasnya ada tulisan sedang belajar. Masya Allah. Jadi tidak ada kata terlambat, wahai para jamaah, sahabat, pecinta kajian Cahaya Hati, untuk kita dekat dengan Al-Quran, mumpung masih ada di 10 malam yang terakhir ini. Ini yang pertama.
Betapa dahsyat dan luar biasanya. Tidak sampai di situ, Nabi Muhammad SAW juga memberikan janji. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man qara'a al-Qur'an, man yaqra'ul Qur'an wa ta'amalu wa amilu bih. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia pelajari dan dia amalkan, taja min nuri da'uhu mislu da'i samsi ila wali walidaika. Allah letakkan dua mahkota di atas kepala kedua orang tuanya. Yang mahkota itu punya cahaya dari langit menembus sampai ke bumi. Wa yunsha'lahu ulataini la yakuma lahum ad-dunya. Kemudian Allah lengketkan dua perhiasan yang begitu indah yang engkau tidak akan mampu membeli bumi beserta isinya. Fayakulani, berkata kedua orang tua kita, Imma kusina hadza ya Rabbi, apa ini ya Allah? Sudah kau berikan aku mahkota, kau berikan aku perhiasan, kemudian kau angkat derajatku dari neraka pindah ke dalam surga ya Allah. Apa kata Allah? Hadza bi akhzi waladikum al-Qur'an. Ini hadiah dari anakmu. Di malam Lailatul Qadar ini anakmu sedang membacakan Al-Quran. Ya Allah, kita baca Quran walaupun lupa meniatkan untuk almarhum ayah dan ibu kita. Tapi begitu dahsyat dan luar biasanya sahabat dan para jamaah serta pecinta kajian Cahaya Hati dimanapun anda berada. Maka ini jangan tinggalkan Al-Quran. Karena ternyata Allahu Akbar, betapa luar biasa dan dahsyatnya. Maka yang ada di ujung Al-Quran disampaikan, bahkan dijadikan syair, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmat. Dia menjadi petunjuk, dia menjadi hidayah, dia menjadi rahmat. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa hadrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Masya Allah, dia menghilangkan kebodohan, dia membuat kita pintar, dia akan menyelamatkan kita, dia menjadi huda wa syifa, dia menjadi penyelamat kita. Ada kisah yang luar biasa, seorang anak yang meninggal di Palembang. Apa yang terjadi? Dia hanyut karena jatuh dari sampannya menuju ke tempat pesantrennya. Lalu apa yang terjadi? Ditemukan mayatnya. Apa yang luar biasanya? Masya Allah, masih memeluk Al-Quran. Dan ketika diambil Al-Quran tersebut, tidak mau lepas. Allahu Akbar. Karena Al-Quran sendiri berjanji, sahabatku. Apa kata Al-Quran? Al-Quran berkata, Man yaqra'ul Quran. Barang siapa yang baca Al-Quran, fa'indal Quran ya'tina yaumal qiyamah bisyafa'atikum. Sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada sahabatnya. Sahabatnya siapa? Yang menyentuhnya, yang membacanya, yang kemudian melihatnya, yang kemudian mendengarkan lantunannya. Masya Allah. Untuk apa dia datang di yaumul qiyamah? Memberikan syafaat. Maka mumpung masih ada Ramadan, lebih kurang tinggal 9 hari lagi, atau lebih kurang tinggal 9 malam lagi, 10 hari lagi, tinggal 9 malam lagi. Yuk, kita kejar sahabatku. Masya Allah, betapa luar biasanya. Inilah keberkahan dan kedahsyatan daripada malam Lailatul Qadar. Karena Allah turunkan Al-Quran, sehingga amalan yang terpenting di malam hari ini adalah satu, yaitu kita jangan jauh dari Al-Quran. Lalu apalagi dahsyatnya malam Lailatul Qadar, Masya Allah, luar biasa. Allah juga sampaikan di dalam surat Al-Qadar di ayat yang ketiga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bahwa malam itu lebih baik daripada 1000 malam. Di antara 10 malam ini ada satu malam yang di mana malam itu lebih baik daripada 1000 malam. Coba bayangkan, andaikan kita dapat malam itu, ya Allah. Nabi Muhammad SAW dikisahkan di dalam buku Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan sahabat bercerita di malam bulan Ramadan. Kemudian apa yang terjadi? Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa ada satu nabi yang dimana nanti dibangkitkan oleh Allah, dia tidak ada pengikut, namun dia masuk ke dalam surga sambil memegang pedang
di tangan kanannya dan perisai tameng di tangan kirinya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada para sahabatnya. Apa yang terjadi kepada Nabi tersebut? Di saat dia hidup, Nabi tersebut dari golongan kaum Bani Israel yang diutus oleh Allah ke kota Romawi untuk menentang para penguasa kaum kafir, tepatnya pada Raja Israel. Lalu apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ketika itu dia punya kekuatan yang begitu dahsyat. Dia mampu melunakkan besi dan dia mampu meruntuhkan istana-istana raja. Semua penguasa-penguasa pada saat itu takut kepada beliau. Lalu apa yang terjadi? Raja Israel pun bertanya kepada penasihatnya, bagaimana caranya kita bisa menangkap dia dan menyiksa dia dan menzolimin dia. Lalu apa yang terjadi? Diberikanlah kabar bahwa cara menangkapnya dengan sayembara. Barang siapa yang mampu menangkap dan menghadirkan Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam. Namanya Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam. Apa yang terjadi? Maka kita akan berikan hadiah emas dan berikan harta yang berlimpah dan kita akan berikan istana yang mewah. Subhanallah. Berlomba-lomba. Semua orang berlomba-lomba. Namun semuanya gagal. Tapi ada satu orang yang tidak gagal. Siapa dia? Yaitu istrinya sendiri. Ini pelajaran para jamaah. Wabil khusus kepada kaum Adam. Ternyata yang namanya laki-laki itu ada 3 gangguannya. 3 tak. Tak yang pertama harta. Tak yang kedua adalah tahta. Tak yang ketiga yang paling bahaya. Lihat, Nabi Adam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemewahan di dalam surga. Nabi Adam diberikan oleh Allah tahta, bahwa semua malaikat masuk iblis pun disuruh sujud. Nabi Adam biasa-biasa saja. Nabi Adam tidak terpengaruh dengan itu. Tapi ketika Allah titipkan tak yang ketiga, yaitu wanita, Nabi Adam terpeleset dari dalam surga, jatuh ke muka bumi. Ini pelajaran yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi dengan Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam? Ketika itu dia terpedaya dengan istrinya. Dia lemah di depan istrinya. Kemudian kalau kau ingin juga untuk menangkap aku, maka kata beliau, tangkaplah aku sudah lelah dan terlelap tidur, dan kau ambil rambutku untuk mengikat tanganku, maka aku tidak akan bisa melepaskannya. Lalu apa yang terjadi? Benar, ketika Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam tertidur, diambillah rambutnya dan diikat oleh istrinya dan dibawa kepada raja. Akhirnya ditusuk matanya, kemudian dicabak-cabik punggungnya. Akhirnya dia menunduk sambil bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah untuk menghancurkan Raja Israel beserta seluruh pengikutnya dan penasihatnya, termasuk istrinya. Akhirnya doanya didengarkan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya musnah, Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aku berjanji akan memerangi Allah seluruh penguasa-penguasa kaum kafir yang menentang Engkau ya Allah 1000 bulan lamanya." Masya Allah. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan pesan yang begitu indahnya, sahabat bertanya, "Ya Rasul, kami juga mau kalau begitu ya Rasulullah, agar kami bisa masuk surga ya Rasul. Kami ingin juga punya amal seperti beliau ya Rasul, yaitu kami akan melawan orang-orang yang menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 malam." Apa kata Nabi Muhammad? Terdiam, dan kemudian Nabi Muhammad mendapatkan bisikan dari malaikat Jibril, "Hei Muhammad, sampaikan kepada sahabatmu, tak perlu mereka berjuang selama 1000 tahun, karena umurnya kalian tidak lebih dari 100 tahun. Apa yang terjadi? Bagaimana caranya wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Masya Allah. Maka luar biasa. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ini dahsyatnya malam ini. Malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Apa dahsyatnya? Dia lebih baik daripada 1000 malam. Maka jangan sia-siakan. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan malam tersebut? Yaitu yang pertama, jaga hawa nafsu.
Karena memang iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah, kemudian wasufidat syayatin. Ketika datang bulan suci Ramadan, Allah buka pintu surga dan Allah borgol iblis dan syaitan. Tapi masih ada yang selalu menggerogoti amal-amal kita, supaya kita tidak dapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam, yaitu hawa nafsu. Maka berdoalah kepada Allah, doa yang sering dilazimkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa a'udzubika min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasyiyatiha wa min syarri syaitani wa syirki inna rabbi ala siratal mustaqim. Ternyata Masya Allah luar biasa, Nabi Muhammad seorang yang sudah dijamin oleh Allah juga masuk surga. Nabi Muhammad yang tidak penuh noda dengan dosa. Nabi Muhammad yang tidak akan pernah masuk ke dalam neraka, masih memohon kepada Allah dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Allah, lindungi aku dari kejahatan hawa nafsu. Wa a'udzubika min syarri kulli dabbah anta akhizum bi nasiyatiha. Lindungi aku ya Allah dari kejahatan makhluk-makhluk yang ubun-ubun yang ada di genggaman tanganmu. Wa a'udzubika min syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, lindungi aku ya Allah dari rayuan, dari bujukan iblis, setan dan balak tentaranya. Inna rabbi ala siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang lurus. Maka sahabat, banyak-banyak kita berdoa di malam hari ini. Ini doanya tadi sahabat. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa a'udzubika min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasyiyatiha wa min syarri syaitani wa syirki inna rabbi ala siratal mustaqim, agar kita dijauhkan dari iblis. Maka subhanallah, lihat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad memberikan pesan, yaitu kharajat minal syahri Ramadan lailatul qadar. Tidak akan pernah kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Apa yang terjadi? Apabila kita di dalam malam terakhir Lailatul Qadar ini penuh dengan emosi, penuh dengan hawa nafsu amarah, apalagi marah suami kepada istri, istri marah kepada suami, suami istri marah kepada anak-anak. Maka inilah proyek mereka di malam-malam terakhir Lailatul Qadar ini. Di 10 malam terakhir Ramadan ini, dibikinnya kita emosi, dibikinnya kita malas bangun sahur. Ketika istri membangunkan kita sahur mulai marah. Ketika suami membangunkan istrinya sahur, istri pun ikut marah. Maka mari sama-sama kita jaga amarah kita. Lalu apalagi kedahsyatannya yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikati warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bahwa sesungguhnya di malam 10 terakhir itu, atau yang dinamakan malam Lailatul Qadar tersebut, Allah turunkan malaikat. Subhanallah. 700.000 malaikat rahmat hadir di malam ini. Maka jangan sia-siakan. Kejar doanya. Malaikat turun ke muka bumi ini di malam Lailatul Qadar, tidak lain tidak bukan mereka bersujud. Dan kemudian mereka mengangkat tangan. Apa doanya? Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunkan mereka. Ya Allah, sayangi mereka. Mereka siapa? Yang tidak menyia-nyiakan malam-malam Lailatul Qadar. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, di samping kita menyentuh Al-Quran. Yang kedua, mulailah kita mendirikan Qiyamul Lail. Apakah cukup dengan tarawih dan witir? Tidak. Kita lanjutkan. Lanjutkan perjuangan di sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan lak asya ayyab'asyaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah mengangkat derajat manusia. Allah menaikkan level manusia. Allah memberikan kebaikan kepada manusia. Allah memuliakan manusia. Manusia yang bagaimana? Yang terbangun di setiap sepertiga malam. Kemudian dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan salat sunat taubat, ya 2 rakaat. Salat sunatan taubat rakaatain adaan mustaqibilatin lillahi taala. Kemudian di rakaat pertama baca suratul Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua kita baca suratul Fatihah, dilanjutkan dengan 3 ayat terakhir Al-Baqarah, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampailah kalimat Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lalu apa lagi yang kita lakukan di saat sujud terakhir salat sunat taubat? Bacalah 2 doa. Doa yang pertama doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Lalu doa siapa lagi? Yaitu
doa sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jika tidak mampu juga kita membacanya terlalu panjang, bacalah istighfar yang pendek. Astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih taubatan nasuha. Ketika masih panjang, bacalah istighfar yang pendek. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Jika masih panjang juga, baca yang lebih pendek. Astaghfirullah. Jika masih panjang juga, baca istighfar yang paling pendek. Innalillah. Masya Allah. Maka oleh sebab itu para jemaah, para sahabat dan pecinta kajian Cahaya Hati dimanapun berada, inilah dahsyatnya malaikat diturunkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar, sebanyak 700.000 malaikat rahmat yang mengintar orang-orang yang berdiri di malam Lailatul Qadar. Tapi ingat, jangan kejar malam Lailatul Qadar dengan riya. Ini susah. Sahabat, ada kisah yang sangat menarik. Seorang yang ahli ibadah, dia terbangun sepertiga malam, kemudian dia pergi ke kamar mandi, dia menimba air, kemudian dia berwudu. Selesai dia berwudu, kemudian dia berdoa, dan selesai ketika dia berdoa, dia menghadap ke arah sumur. Ternyata ada makhluk yang sangat besar, berwarna hitam tinggi, duduk di atas pinggiran sumur. Dan dia pun berkata, siapa engkau wahai makhluk? Apa kata makhluk tersebut? Anal malaikata minas syama. Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah dari langit. Untuk apa engkau datang? Untuk mencatat amal-amal manusia yang terbangun di sepertiga malam. Kalau begitu, pasti di dalam buku itu ada namaku. Baik, aku coba fulan. Dibuka buku itu, dibolak-balik, tidak ketemu. Maaf fulan, namamu tidak ada di dalam buku ini fulan. Bukankah engkau tahu aku setiap malam terbangun? Bukankah engkau tahu aku setiap malam bertahajud? Betul fulan. Tapi setiap aku hendak mencatat namamu, hai fulan, Allah melarang. Apa sebab? Karena ternyata di dalam hatimu ada kalimat ujub. Masya Allah. Di dalam hatimu ada kalimat riya. Di dalam hatimu ada kalimat bangga. Al-istiqlal. Bi'uyubi qalbi. Kau senang dipuji. Kau senang dianggung-anggungkan. Kau senang disanjung-sanjung. Ya Allah, hati-hati. Terkadang ada para jamaah, para sahabat yang ketika saya nelpon, saya tak bertanya. Apa ketika itu dia ngangkat telepon, Waalaikumsalam, maaf Ustaz terlambat ngangkatnya. Tadi malam saya tahajud, habis itu tadi duha, habis itu saya baca Quran, padahal saya nggak nanya. Masya Allah. Hati-hati. Nah, inilah kedahsyatannya. Allah turunkan ribuan malaikat rahmat untuk mendoakan kita dengan dua doa. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampunkan mereka, ya Allah sayangi mereka. Lalu apa lagi? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka doa malaikat tersebut adalah selamat, sejahtera. Orang-orang yang terbangun di sepertiga malam, atau orang-orang yang terus mengejar malam-malam Lailatul Qadar, atau pemburu malam Lailatul Qadar, insyaallah dia akan diberikan oleh Allah keselamatan fid dunya wal akhirah, dan Allah akan mendatangkan keberkahan padanya. Kemudian dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk sama-sama kita jadi pencinta dan pemburu malam Lailatul Qadar. Jangan kita sia-siakan, karena malam Lailatul Qadar pada malam hari ini agak berbeda dengan malam Lailatul Qadar di Ramadan tahun-tahun yang lalu. Di Ramadan tahun ini kita ada ujian berupa wabah COVID-19, dan ini berat. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita berjuang. Kita menjadi pemburu malam Lailatul Qadar, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mampu menghilangkan COVID-19 ini, memusnahkan COVID-19 ini sebelum takbir kemenangan atau takbir Idul Fitri berkumandang. Mudah-mudahan 700.000 malaikat tadi mengaminkan doa-doa kita. Karena di samping dia mendoakan kita, dia juga mengaminkan doa-doa kita yang menjadi pemburu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Allahumma anta rafa'u bala wal waba, khususan fi baladina Indonesia, wabil khususan fi baladi Pekanbaru wal Riau, wabil khususan fi baladi muslimina ammah. Mudah-mudahan Allah buka pintu Makkah, Allah buka pintu Madinah, sehingga saudara-saudara kita, ayah bunda kita yang sudah tua, yang sudah berumur, yang sudah uzur, dapat porsi tahun ini berangkat haji. InsyaAllah bisa menunaikan ibadah haji. Amin.